Nah, kemarin kalian sudah mempelajari bagaimana implementasi 4M1E di dalam rumah tangga. Contohnya bagaimana cara membuat soto. Di belakang saya ada kapal-kapal yang ada di laut sini. Bagaimana kita membuat sistem produksi berskala besar? Berskala besar contohnya adalah kapal-kapal ini. Coba Anda bayangkan 4M dan 1E-nya seperti apa? Saya berharap kalian sudah bisa mampu untuk mengimplementasikan sistem kompleks yaitu 4M dan 1E di berbagai sektor, baik dalam rumah tangga, nanti pada saat kerja, yaitu di dalam skala besar, yaitu skala industri. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai sistem kompleks, yaitu 4M 1E di dalamnya. Bagaimana kita memetakan 4M 1E dalam sistem produksi? Nah, di dalam sistem produksi dikenal yang namanya diagram SIPOC, yaitu supplier, input, proses, output, dan customer. Kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai SIPOC dan implementasi 4M 1E dalam SIPOC tersebut. SIPOC adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis dari awal sampai akhir dan berusaha untuk menerjemahkan elemen-elemen penting yang ada dalam sistem produksi, yaitu 4M dan 1E. SIPOC singkatan dari supplier, input, proses, output, dan customer. Supplier adalah orang atau organisasi atau sistem yang dibutuhkan untuk menyediakan sumber daya sehingga proses bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Contohnya adalah ketika kalian membuat soto. Pada pembuatan soto, S pada SIPOC ini adalah orang, yaitu orang yang menyediakan sumber daya untuk membuat soto. Bisa jadi warung, bisa jadi toko, bisa jadi sistem-sistem yang ada di dalam proses pembuatan soto tersebut. Yang kedua adalah input. Input adalah bahan atau informasi atau sumber daya lain yang sudah disediakan oleh pemasok atau supplier yang digunakan untuk dikonsumsi atau pada proses selanjutnya. Kalau pada kasus pembuatan soto, input pada pembuatan soto adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat soto. Contohnya adalah bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu lain, serta mesin, yaitu panci, kuali, kompor, dan lain-lain. Yang ketiga adalah proses. Proses adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas untuk mengubah input menjadi output. Nah, kalau kita ingin membuat soto, maka kita harus perlu tahu dulu proses-proses dalam membuat soto. Misal, untuk bawang, kita melakukan yang namanya pengirisan bawang merah, bawang putih, dan bumbu-bumbu lain. Kemudian misalnya untuk mie, kita lakukan yang namanya perebusan, dan selanjutnya. Itulah proses. Bagaimana dengan output? Output adalah serangkaian dari hasil yang sudah kita peroleh dari proses-proses sebelumnya. Nah, bagaimana dengan membuat soto? Apa outputnya? Output dari soto bisa dalam bentuk dua kondisi, yaitu soto yang hasilnya enak dan soto yang hasilnya tidak enak, atau barang-barang lain yang reject, yang tidak baik, yang bisa dibuang. Contohnya adalah bawang merah atau bawang putih yang gosong. Nah, itulah output. Yang terakhir adalah customer. Customer adalah orang atau organisasi atau sistem yang menerima output, yang hasilnya mungkin bisa dapat digunakan baik dalam bentuk barang atau jasa. Nah, ketika kita bicara tentang soto, maka customernya adalah kita yang memakannya. Bisa jadi orang tua, Anda sendiri, teman-teman, atau saudara-saudara yang lain. Nah, sudah paham kan apa itu SIPOC? Dan bagaimana 4M1E itu di dalam SIPOC? Nah, Anda bisa lihat pada slide ini terkait tentang diagram SIPOC itu seperti apa. Nah, Anda diminta untuk mencoba 3 contoh yang kemarin itu dinyatakan dalam diagram SIPOC. Selamat mengerjakan.
Saat ini saya berada di salah satu kawasan industri yang ada di Kota Batam. Kawasan industri ini adalah sekumpulan perusahaan-perusahaan yang memproduksi elektronika. Jadi, inilah salah satu contoh industri besar berskala besar yang menjalankan sistem industri. Kawasan industri lain yang ada di Kota Batam adalah Batamindo Industrial Park. Nah, saya akan mengajak kalian berkeliling mengenai beberapa contoh perusahaan yang menjalankan sistem produksi berskala besar. Ini ada beberapa perusahaan-perusahaan elektronika. Ini adalah perusahaan Schneider yang memproduksi barang-barang elektronika seperti kontaktor dan lain-lain. Ini Vegatron, perusahaan yang memproduksi PCB. Nah, di kawasan ini, Schneider memiliki beberapa gedung. Begitu juga tadi perusahaan yang Vegatron. Nah, kalian sudah lihat ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ada di dalam kawasan Batamindo Industrial Park ini. Jadi di Batam itu banyak kawasan industri. Salah satunya adalah kawasan industri ini. Pada sebelumnya kita sudah membahas mengenai SIPOK dan bagaimana implementasinya pada sistem. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan ada satu tahap di dalam SIPOK, yaitu proses yang dipetakan dalam sistem industri secara lebih detail. Nah, di dalam sistem produksi atau sistem industri itu dikenal yang namanya peta kerja. Peta kerja adalah suatu alat yang digunakan untuk memetakan secara logis dan sistematis proses-proses sistem mulai dari awal hingga akhir. Biasanya kalau misalnya kita membuat yang namanya bagaimana memasak soto, kalau misalnya Anda lihat di website, cara memasak soto, ambil bawang, kemudian kupas, kemudian iris. Mereka menuliskan secara lebih detail. Namun, di dalam sistem industri, cara memasak ini dipolakan menjadi peta kerja. Dan peta kerja ini dibuat dalam bentuk simbol-simbol. Peta kerja secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah peta kerja secara keseluruhan, di mana pada peta kerja ini melibatkan sebagian besar atau semua fasilitas-fasilitas yang terlibat di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah peta kerja setempat. Peta kerja setempat ini hanya melibatkan orang atau fasilitas dalam jumlah yang terbatas. Kemudian peta kerja keseluruhan itu dibedakan dalam beberapa jenis. Operation Process Chart, OPC, kemudian Flow Process Chart, kemudian Flow Diagram, kemudian Group Process Chart. Jadi ada 4 tipe di dalam peta kerja keseluruhan. Sedangkan peta kerja setempat itu dibedakan menjadi 2, yaitu peta kerja mesin, kemudian peta tangan kiri dan tangan kanan. Nah, pada kali ini saya hanya menjelaskan satu di antara masing-masing tipe tadi. Sebenarnya apa fungsi dari peta kerja? Nah, kalau kita membayangkan bagaimana cara membuat soto, di situ ada proses-prosesnya.
proses bagaimana kita mengupas bawang, mengiris bawang, kemudian kita menggiling bawang, kemudian menggorengnya, kemudian kita menggabungkan dengan bahan-bahan lain. Nah, di situ kita akan tahu peta kerja itu bisa kita lihat berapa banyak orang yang dibutuhkan ketika kita membuat soto, kemudian berapa banyak mesin yang dibutuhkan, berapa waktu proses pembuatan soto. Kemudian yang terakhir yang lebih penting adalah bagaimana kita melakukan perbaikan jika kita memproduksi dalam jumlah yang banyak, sehingga tujuannya adalah membuat proses produksi itu lebih efektif dan efisien. Nah, selanjutnya saya ingin menjelaskan satu dari dua tipe peta kerja. Yang pertama adalah peta kerja keseluruhan. Tadi saya jelaskan bahwa ada operation process chart atau yang disebut dengan peta proses operasi. Peta proses operasi ini menggambarkan langkah-langkah operasi pembuatan suatu produk mulai dari awal hingga akhir. Nah, di situ dimuat informasi-informasi mengenai waktu, material yang digunakan, transportasi, dan lain-lain. Nah, peta kerja jenis ini, yaitu peta proses produksi, memiliki simbol-simbol. Nah, kita bisa lihat di gambar ini. Gambar ini menunjukkan bahwa di sini ada simbol berupa bulat, persegi, kemudian tanda panah ke bawah, kemudian kotak bulat digabung jadi satu, kemudian ada gambar setengah lingkaran ditambah dengan setengah persegi. Nah, ini adalah lambang-lambang dari peta proses operasi. Dinyatakan sebagai proses, kemudian inspeksi, kemudian transportasi, delay, kemudian bagaimana proses penggabungan yaitu rakitan, dan penyimpanan. Nah, secara garis besar, peta proses operasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah awal. Awalnya adalah apa nama proses produksinya, produksi apa, contohnya produksi pembuatan soto. Yang kemudian siapa yang membuat peta operasinya, kapan dibuat peta operasinya. Itu adalah bagian awal. Yang kedua adalah bagian body. Bagian body adalah bagian di mana kita mengimplementasikan simbol-simbol tadi. Simbol bulat, simbol persegi 4, simbol transportasi, simbol delay, dan simbol-simbol lain seperti simbol penyimpanan. Nah, yang terakhir adalah bagian ringkasan. Ringkasan mengenai simbol-simbol tadi, waktu yang ditempuh berapa lama, dan berapa banyak kalian menggunakan simbol-simbol itu. Nah, berikut ini adalah contohnya tentang penerapan peta operasi proses atau operation process chart. Nah, bagaimana kalian membuat peta proses operasi untuk 3 tugas yang sudah saya tentukan kemarin? Silakan Anda buat satu saja peta proses operasinya. Kemudian saya sekarang ingin melanjutkan tentang peta kerja setempat. Salah satunya adalah peta tangan kiri dan tangan kanan. Tadi dijelaskan bahwa peta kerja setempat itu hanya sebagian orang atau fasilitas saja yang akan dijelaskan di dalam petanya. Nah, peta tangan kiri dan kanan itu adalah suatu alat dari studi gerakan. Nanti studi gerakannya kita bahas di mata kuliah selanjutnya, yang lebih mengarahkan pada suatu proses tertentu untuk menjelaskan suatu pekerjaan tertentu. Nah, manfaat dari peta kerja tangan kiri tangan kanan ini adalah kita ingin memperbaiki pekerjaan manual biasanya. Karena judulnya tangan kanan dan tangan kiri, artinya aktivitas tangan kanan dan tangan kiri kita itu berapa lama waktu yang dilakukan. Nah, kita juga ingin mengetahui tangan kanan dan tangan kiri kita itu apakah akan menimbulkan fatigue atau kelelahan pada saat dilakukan atau dibebankan pekerjaan. Selanjutnya, peta ini bisa digunakan untuk menganalisis tata letak. Jadi kalau misalnya saya ingin mengiris bawang, di mana saya meletakkan pisau,
di mana saya meletakkan si bawang tadi. Itu ada di tangan kiri dan tangan kanan. Jadi prosesnya hanya proses tertentu, proses pengirisan bawang atau proses penggilingan bumbu. Nah, itu tertentu yang disebut dengan peta kerja setempat. Sama halnya dengan peta proses operasi, peta tangan kiri dan tangan kanan juga memiliki beberapa bagian. Pada bagian yang pertama adalah mengenalkan siapa sebenarnya pembuat dari peta tangan kiri dan tangan kanan. Kemudian proses pekerjaan apa yang akan dianalisa. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa peta tangan kiri dan tangan kanan termasuk peta kerja setempat, di mana hanya bagian tertentu saja yang akan dilakukan analisa. Saya kasih contoh adalah kita akan melakukan peta tangan kiri tangan kanan untuk pengirisan bawang. Nah, di situ dijelaskan pekerjaannya adalah proses pengirisan bawang. Waktunya kapan? Kemudian apakah peta tangan kiri dan tangan kanan ini merupakan usulan atau kondisi yang sekarang? Itu pada bagian yang pertama. Pada bagian yang kedua, berbeda dengan proses operasi. Pada peta tangan kiri dan tangan kanan, kita diminta untuk menggambarkan kondisi situasi dari proses pengirisan bawang, di mana ada orang di dalamnya dan ada fasilitas-fasilitasnya. Saya kasih gambaran bahwa peta proses pengirisan bawang itu adalah terdiri dari saya, bawang, dan pisau. Nah, itu akan saya gambarkan pada bagian yang kedua. Pada bagian yang ketiga, kita akan mengimplementasikan elemen-elemen gerak di dalamnya. Elemen-elemen gerak ini berdasarkan pada studi gerakan, di mana Terbil sudah menjelaskan ada 17 gerakan. Contohnya adalah reach, move, kemudian hold, kemudian delay, dan masih banyak lagi. Ini adalah 17 gerakan yang Anda akan aplikasikan pada elemen gerakan tangan kiri dan tangan kanan. Pada bagian ketiga ini, kita akan menjelaskan apa prosesnya mulai dari awal sampai akhir, khusus pada proses pengirisan bawang, berapa lama waktunya, berapa jarak antara orang dan fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian kita akan jumlahkan dan kita akan mengetahui waktu-waktu yang mana yang delay, waktu-waktu mana yang proses reach, dan lain-lain. Nah, saya akan kasih contoh pada proses pengirisan bawang, itu dimulai adalah saya mengambil bawangnya, kemudian jaraknya berapa dan berapa lama, kemudian saya mengambil pisaunya, berapa jaraknya dan berapa lama, kemudian saya melakukan proses pengirisan. Berapa kali saya melakukan proses pengirisan untuk satu bawang rata-rata. Kemudian setelah itu saya meletakkan pisaunya, kemudian saya memindahkan bawangnya ke tempat lain. Itulah proses pengirisan bawang dan kita petakan dalam bentuk peta tangan kiri dan tangan kanan. Nah, apakah sudah cukup jelas mengenai peta tangan kiri dan tangan kanan atau peta proses operasi? Jika Anda belum jelas, kita akan berdiskusi pada pertemuan daring nanti, dan Anda bisa menanyakan kepada saya jika Anda masih belum paham. Terima kasih.